Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizka Retno Lestari, perwakilan dari kelompok 9. Pada hari ini kita akan belajar mengenai muzaroah, mukhobaroh, dan juga musaqoh. Nah, sebelum belajar mengenai hal ini, bagaimana kalian semua kabarnya? Semoga sehat selalu dan dilancarkan puasanya, dilancarkan kegiatan-kegiatan selama perkuliahan online ini. Oke, kita memasuki materi. Yang pertama adalah muzaroah dan mukhobaroh. Jadi, pengertian muzaroah dalam bahasa yang berbunyi al-muzaroah, yang artinya thor al-zar'ah atau melemparkan tanaman. Nah, muzaroah memiliki dua arti. Yang pertama al-muzaroah yang berarti thor al-zur'ah, yang artinya melemparkan tanaman. Maksudnya adalah melemparkan tanaman itu maksudnya adalah modal, memberikan modal. Yang kedua yaitu al-inbat, maknanya adalah menumbuhkan. Kalau menurut Hanafiyah, muzaroah adalah sebuah akad bercocok tanam dengan sebagian yang keluar dari bumi. Nah, kalau menurut muzaroah menurut Hanabilah, yakni muzaroah adalah pemilik tanah yang sebenarnya menyerahkan tanahnya untuk ditanami dan yang bekerja diberi bibit. Jadi seperti pemodal. Jadi maknanya muzaroah adalah akad transaksi kerjasama pengolahan tanah bagi hasil antara pemilik tanah dan penggarap. Nah, di mana si pemilik lahan memberikan lahan pertaniannya dan bibit. Nah, menurut ulama, ada beberapa ulama berpendapat bahwa muzaroah dan mukhobaroh itu adalah hal yang sama. Jadi menurut ulama itu mukhobaroh dan muzaroah adalah yang sama, yaitu sama-sama sang pemberi modal. Namun di sini Syekh Ibrahim Al-Bajuri itu mengeluarkan pendapat bahwa muharobah adalah sesungguhnya pemilik hanya menyerahkan tanah kepada pekerja dan modal dari pengelola. Sedangkan muzaroah adalah pekerja mengelola tanah dengan sebagian apa yang dihasilkan darinya dan modal dari pemilik tanah. Nah, untuk musaqohnya sendiri adalah sebuah kerjasama antara pemilik kebun dan pekerja, sehingga kebun tersebut dapat menghasilkan sesuatu atau mengeluarkan produk. Nah, setelah itu hasilnya dibagi untuk si penggarap dan pemodal sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati, misalnya 50% atau sesuai dengan apa yang mereka inginkan. Jadi caranya adalah pemilik itu menyerahkan kebunnya berdasarkan presentase yang telah disepakati. Jadi akadnya itu harus dari awal akadnya itu disuruh menggarap. Nanti kalau mengeluarkan hasilnya nanti dibagi berapa persen antara si penggarap dan pemodal. Yang selanjutnya kita memasuki subbab lain ya. Yang kedua yaitu dasar hukum. Kita masuki dasar hukum. Dasar hukum muzaroah, mukhobaroh, dan musaqoh.
Nah, yang pertama ini kita bahas dulu mengenai dasar hukum muzaroah dan mukhabaroh. Kenapa kok langsung dua-duanya? Karena ya muzaroah dan mukhabaroh itu sama-sama pemodal. Jadi bahkan dikatakan mereka adalah dua istilah ini adalah sama dan tidak memiliki perbedaan. Padahal ada perbedaan. Nanti tugas kalian ya untuk mencari perbedaannya, oke? Nah, dasar hukum muzaroah dan mukhabaroh dalam kitab Al-Um, Imam Syafi'i menjelaskan bahwa sunnah Rasul menunjukkan dua hal tentang makna muzaroah, yakni kebolehan bermuamalah atas pohon kurma atau diperbolehkan bertransaksi atas tanah dan apa yang dihasilkan. Artinya ialah bahwa pohon kurma tersebut telah ada baru kemudian diserahkan kepada si penggarap atau pekerja untuk dirawat sampai berbuah. Setelah itu sebelum pohon itu berbuah, sebelum pohon kurma itu berbuah, si muzaroah atau si penanam modal dan si penggarap itu harus melakukan akad untuk perjanjian berapa persentase nanti yang akan didapatkan setelah pohon itu berbuah. Misalnya 50%. Jadi jika pohon kurma tersebut berbuah karena si pekerja, hasil buahnya misalnya dijual mendapat keuntungan 100.000 karena dibagi 50% sehingga keduanya mendapat 50.000, seperti itu. Nah, untuk hukum dari muzaroah dan mukhabaroh atau sistem bagi hasil ini itu diperbolehkan ya, bahkan disunahkan oleh Rasulullah pada zamannya. Nah, di sini saya akan mengambil hadis dari hadis riwayat Muslim dari Ibnu Umar berkata, sesungguhnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah memberikan kebun kepada penduduk Khaybar agar dipelihara oleh mereka dengan perjanjian mereka akan diberi sebagian dari penghasilan, baik dari buah-buahan maupun dari hasil per tahun atau palawija. Nah, pandangan ulama terhadap hukum muzaroah dan mukhabaroh itu adalah menuaikan kebolehan, dan setengah ulama itu ada yang melarang paruan tanah ataupun ladang beralasan pada hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari tadi. Disebutkan di atas, ulama yang lain berpendapat tidak ada larangan untuk melakukan muzaroah ataupun mukhabaroh. Pendapat ini dikuatkan oleh Nawawi, Ibnu Munzir, dan Hatabi. Mereka mengambil alasan hadis Ibnu Umar yang diriwayatkan oleh Imam Muslim maupun hadis yang melarang tadi. Maksudnya adalah apabila ditentukan penghasilan dari sebagian tanah mesti kepunyaan salah seorang di antara mereka, karena memang kejadian di masa dahulu mereka memaruhkan tanah dengan syarat dia akan mengambil penghasilan atau keuntungan bagian tanah yang telah subur. Jadi pekerjaan demikian itu dilakukan dengan cara adil dan insaf ya. Juga pendapat ini lebih dominan daripada larangan. Jadi hukumnya itu lebih ke diperbolehkan. Oke, selanjutnya adalah mengenai tentang dasar hukum dari musaqoh. Jadi asas hukum musaqoh ialah sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Ibnu Amr radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda,
memberikan tanah Khaybar dengan bagian separuh dari penghasilan baik buah-buahan maupun pertanian. Pada riwayat lain dinyatakan bahwa Rasulullah menyerahkan tanah Khaybar itu kepada Yahudi untuk diolah dan modal dari hartanya. Penghasilan separuhnya untuk Nabi sendiri. Dalam dalil yang lain juga dijadikan jumhur ulama ya ini, jadikan landasan jumhur mengenai dibolehkannya musaqah adalah hadis Ibnu Umar yang sahih. Itu bunyinya adalah bahwa Rasulullah SAW telah menyerahkan pohon kurma Khaybar dan tanahnya kepada orang-orang Yahudi Khaybar agar mereka mengerjakan dari harta mereka dan Rasulullah mendapatkan setengah dari buahnya. Nah, dari dalil ini yang sudah sahih bisa kita simpulkan bahwa memang kegiatan musaqah, muharabah, muzaroah itu halal dan hukumnya diperbolehkan. Oke, jadi kita sekarang bahas yang cara pengaplikasian ya. Cara pengaplikasian muzaroah, muharabah dan musaqah. Nah, jadi bentuk kerjasama ini itu hanya dengan bagi hasil ya, dimana di dalamnya ada sinergitas antara pemilik lahan dan si penggarap, baik pemodalan berupa benih dari pemilik modal atau dari si penggarap. Nah, bentuk muzaroah tidak bisa diterapkan jika ada unsur eksploitasi, itu tidak boleh diterapkan, dan riba ya, atau bentuk kesepakatan yang tidak adil. Misalnya ya, si pemodal memberikan modal lahan pengelolaan seluas 1000 meter persegi. Yang disepakati pemilik lahan menetapkan bahwa dia berhak atas tanaman yang tumbuh di area 400 meter tertentu, sedangkan tenaga buruh tani berhak atas hasil yang akan didapat pada 600 meter tertentu. Sebagaimana sang pemilik tanah tidak boleh mengatakan bagianku sekian wasak. Dalam suatu riwayat disebutkan bahwa dari Hanzalah bin Qais dan Rafi bin Hodij, dia bercerita, telah mengabarkan kepadaku 2 orang pamanku bahwa mereka pernah menyewakan tanah pada masa Nabi dengan bagi hasil yang tumbuh di parit-parit, sehingga sesuatu yang dikecualikan oleh pemilik tanah, maka Nabi SAW itu melarang hal itu. Jadi kayak yang tidak boleh dilakukan dalam konsep muzaroah itu misalnya kayak ada itu tadi yang saya bicarakan ya, ada sebagian tanah yang ini nanti milik saya, misalnya dari ini kotak ini nanti milik saya, ini klaim si pemodal, dan si pemodal juga mengklaim bahwa ini kesana itu milik si penggarap. Itu tidak boleh ya. Kenapa? Karena di situ bisa ada seperti kayak identifikasi kayak kecurangan atau eksploitasi kepada si penggarap. Bisa saja di daerah yang sebelah sini itu misalnya lebih dari segi pengairan lebih maksimal, sehingga bila digarap akan membuahkan lebih besar meskipun dia 400 meter, yang sini 600 meter, tapi jika dilihat dari kondisi lahan, maka yang paling menguntungkan adalah yang dari si pemodal ini. Itu namanya eksploitasi, jadi itu tidak adil. Nah, dasar hukum
dasar dari muzaroah dan mukhabarah tadi itu harus adil. Jadi itu termasuk tidak boleh atau yang dilarang. Jadi yang diperbolehkan dalam pengaplikasian muzaroah, mukhabarah dan musyakoh itu adalah adil. Misalnya ya, ada lahan seluas 1 hektar. Nah, itu ditanami pohon mangga. Jadi akadnya nanti itu bukan sebagian ini milik saya, sebagian ini milik kamu. Bukan seperti itu ya, bukan dari segi lahannya ya. Tapi akadnya adalah nanti jika berbuah atau panen, maka misalnya 50% hasil panen adalah saya, si pemodal, dan 50% dari hasil panen adalah kamu, si penggarap. Jadi adil dan tidak ada eksploitasi. Itu adalah konsep musyakoh yang diperbolehkan. Oke, kita sudah sampai pada penghujung materi ini ya. Yang terakhir kali kita bahas adalah hikmah dari muzaroah, mukhabarah dan musyakoh. Nah, musyakoh, muzaroah dan mukhabarah adalah hal-hal yang mendatangkan hikmah sangat besar, baik bagi si pemodal atau si penggarap ataupun masyarakat luas yang tidak ikut serta. Misal orang luas kan bisa mengambil pelajaran dari hal tersebut sehingga mereka bisa menerapkan sebagai pemodal atau sebagai penggarap dengan partner lainnya. Nah, misalnya ada terwujudnya kerjasama yang saling menguntungkan antara si pemodal dan si penggarap. Jadi kedua belah pihak ini saling menguntungkan ya. Terus yang kedua ada terjalinnya silaturahmi dan hilangnya jurang pemisah antara si kaya dan si miskin atau tuan tanah dan pekerja. Oke. Setelah itu yang ketiga, turut membantu menyediakan lapangan kerja bagi orang-orang yang kesulitan mendapatkan pekerjaan. Yang keempat, terhindar dari praktek penipuan, pemerasan, dan sebagainya. Karena dalam akad musyakoh, muzaroah, dan mukhabarah harus ada kejelasan yang dapat dipertanggungjawabkan. Yang kelima, turut menciptakan pemerataan pendapatan dan peningkatan kesejahteraan bagi masyarakat di sekitarnya. Yang keenam adalah mengikuti sunnah Rasul dan termasuk perbuatan yang baik. Oke, jadi itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga pembelajaran ini dapat kalian terima dengan baik. Mohon maaf bila ada salah kata dan salah memberi pengertian. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.